Yo gamers, Juni tahun 2026 akhirnya datang. Dan percaya deh, bulan ini jadi surganya gamer PC, PlayStation, dan Nintendo. Mulai dari game open world super realistis, RPG yang bikin lupa waktu, sampai game action yang lagi viral di seluruh internet, semuanya siap rilis bulan ini. Kalau kalian lagi cari game baru buat dimainkan pas liburan, siap-siap. Karena daftar kali ini isinya bukan game kaleng-kaleng. Ada judul yang grafisnya gila, gameplay brutal, sampai game Nintendo yang nostalgic tapi bikin nagih lagi. Dan yang paling penting, beberapa game di list ini diprediksi bakal jadi kandidat Game of the Year tahun 2026. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan hype-nya sebelum teman-teman kalian main duluan. Siapkan storage, isi dompet digital, dan jangan skip video ini. Karena inilah rekomendasi game PC, PlayStation, dan Nintendo terbaik yang wajib kalian mainkan di Juni tahun 2026. Game Tour de France tahun 2026 yang dikembangkan oleh Cyanide, Studio dan Nacon menghadirkan simulasi balap sepeda paling autentik di pasaran. Dengan tanggal rilis global pada 4 Juni tahun 2026, seri terbaru ini menampilkan pembaruan rute resmi, penambahan balapan baru seperti Muscat Classic, serta peningkatan mekanik waktu, tempuh tim time, trial, fitur dan pembaruan utama balapan dan rute baru. Pemain dapat merasakan tantangan di ajang berlisensi resmi baru, termasuk Paror dan Muscat Classic, mekanik yang disempurnakan, peningkatan pada tim time trial dan Padlet Maserotov CDI, penambahan efek cuaca dinamis yang mempengaruhi strategi balapan Anda. Mode permainan tetap menghadirkan mode karir yang mendalam di mana Anda dapat membangun tim, mengelola daya tahan atlet, dan menaklukkan jalur pegunungan legendaris demi memenangkan Maillot. Jauh, ketersediaan game ini dirilis termasuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Pembelian digital sudah dibuka melalui etalase resmi seperti Microsoft Store. Next ada game SAELX. SAELX adalah game petualangan, aksi 3D atmosferik yang membawa Anda menjelajahi planet Zero yang hancur akibat anomali WARP. Anda berperan sebagai seeker yang harus bergerak, lincah menggunakan kametar dan sahangan demikila, kemampuan double jump, dash, levitasi, dan grapple melintasi reruntuhan kuno. Daya tarik utama dari game ini adalah dinamika. Gameplay yang menggabungkan eksplorasi yang tenang dan melankolis dengan pertarungan yang intens, menciptakan ritme permainan yang mengalir layaknya ombak. Dunia yang imersif dengan visual 3D berskala luas berbalut, struktur kristal dan teknologi kuno, dipadukan dengan musik yang bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Estetika sci-fi terinspirasi dari seni fiksi ilmiah yang memukau. Game ini menawarkan pengalaman yang sunyi, namun tidak terasa sepi. Cocok untuk Anda yang mencari petualangan emosional dan eksplorasi. Anda dapat melihat detail lebih lanjut atau memainkannya melalui Steam. Voidling Bound. Voidling Bound adalah game action RPG fiksi ilmiah yang dikembangkan oleh mantan kreator Skylanders. Menjadwalkan rilis penuh pada 9 Juni tahun 2026, game ini sukses mencuri perhatian karena memadukan pertarungan shooter orang ketiga dengan evolusi monster luar angkasa. Konsep unik, Anda berperan sebagai Space Wrangler. Alih-alih hanya bertarung,
Anda menetaskan dan mengendalikan makhluk bernama Voidling. Monster ini memiliki jalur evolusi, bercabang dan kemampuan yang dapat ditingkatkan secara mendalam. Pertarungan dinamis, aksi tembak-menembak dalam game ini sangat cepat dan mulus. Banyak pemain membandingkannya dengan perpaduan serunya Ratchet dan Clank dengan elemen roguelike. Ulasan demo yang sangat positif. Sebelum peluncuran penuh, versi demonya berhasil mendapatkan predikat 2 besar pabrik di India ya. Luar biasa positif dari komunitas pemain. Game ini akan tersedia untuk platform PC melalui Steam. Kita masuk ke game Under Choice. Under Choice adalah game simulasi bertahan. Hidup yang menegangkan di mana kamu bertindak sebagai pengawas bunker di dunia luar yang hancur. Daya tarik utama game ini terletak pada dilema moral yang konstan, ketukan pintu. Setiap orang asing yang datang menuntut keputusan cepat, diterima atau ditolak. Manajemen sumber daya. Kamu harus mengelola suplai terbatas secara ketat. Risiko versus imbalan. Risiko versus imbalan. Membantu orang lain bisa mendatangkan sekutu atau memicu malapetaka bagi bunker. Dengan atmosfer yang klaustrofobik dan konsekuensi permanen dari setiap keputusan, game ini sangat cocok. Next kita ke game selanjutnya. The Adventures of Elliot. The Adventures of Elliot, The Millennium Tales adalah action RPG garapan Square Enix yang menghadirkan petualangan lintas waktu dengan visual memukau. Game ini menonjolkan perpaduan antara eksplorasi ala seri Zelda, sistem pertarungan real-time yang intens, dan fitur kustomisasi karakter yang mendalam. Fitur dan daya tarik utama dalam game ini adalah petualangan lintas waktu, menghadirkan plot cerita di berbagai zaman berbeda. Anda akan bermain sebagai Elliot, ditemani oleh sahabat peri bernama Faye untuk mengungkap sejarah dunia yang misterius, visual HD 2D dan action RPG. Mengusung gaya grafis yang memanjakan mata, dilengkapi mekanika pertarungan real-time yang cepat dan dinamis. Babak cerita yang epik. Salah satu bab alur pertamanya, Age of Budding, berlatar di peradaban primitif. Villa Buildia di mana manusia harus bertahan hidup dari suku binatang buas dengan senjata buatan tangan. Ketersediaan dan platform. Game ini dijadwalkan meluncur pada 18 Juni tahun 2026. Anda sudah bisa mencoba versi demo yang tersedia untuk Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series XS, dan Windows. Next ada game digemari semua umur. eFootball Kick-Off adalah debut seri penerus PES di konsol yang menghadirkan pengalaman sepak bola lebih kasual dan mudah dimainkan dengan ritme cepat. Sorotan utama fokus gameplay kasual. Berbeda dengan seri eFootball reguler yang lebih kompetitif, Kick-Off menghadirkan mode 6 lawan 6 yang seru dan penuh aksi cetak gol. Mode eksklusif dilengkapi dengan mode World Tour dan Internasional Cup untuk pengalaman membangun tim klub hingga turnamen internasional. Platform dirilis khusus untuk konsol Nintendo Switch 2, menjadikannya pilihan ideal untuk bermain di era environment dan lain. Cepat di mana saja baik secara lokal maupun online.
Selanjutnya ada Crash in Time. Crash in Time adalah game petualangan point and click unik yang dikembangkan oleh Draw Me a Pixel. Game ini menyajikan mekanik peregangan yang elastis, di mana pemain harus menarik dan melepaskan objek untuk menyelesaikan teka-teki, menjelajahi batas ruang waktu, serta mengungkap investigasi yang kocak. Daya tarik utama adalah mekanik elastis. Mekanik elastis berbeda dengan point and click konvensional. Game ini menggunakan sistem tarik dan lepas mirip ketapel seperti pada game Angry Birds, karena semua elemen di dalamnya bisa direntangkan. Karakter dan humor khas menampilkan detektif ikonik Sherlock Holmes dan Dr. Watson, karakter dari game There Is No Game Wrong Dimension yang sedikit konyol. Dialog mereka berfungsi gampang sebagai sistem petunjuk sekaligus hiburan. Dunia meta. Cerita game ini sangat meta, membawa pemain melintasi ruang dan waktu, bahkan hingga ke tahap-tahap pengembangan game itu sendiri. Cerita dan visual ditulis dengan sangat cerdas, menempuh para hembun tidak, penuh pesona, humor yang absurd, dan gaya seni yang sangat ekspresif. Puni the Florist. Puni the Florist adalah game simulasi toko bunga yang santai, di mana pemain berperan sebagai Puni, mantan pekerja kantoran yang banting setir menjadi perias bunga. Pemain akan mengelola toko bunga ajaib dengan bantuan peri yang ceroboh, memenuhi pesanan unik warga, dan mempelajari bahasa bunga. Ulasan singkat dan daya tarik merangkai bunga bebas dan koar. Kreatif. Fitur utama game ini memungkinkan pemain menyusun buket bunga dengan sangat detail, mulai dari mengatur posisi kelopak, daun, hingga menambahkan aksesoris seperti pita. Karakter dan cerita yang menghibur, menawarkan kisah pencarian, jati diri yang dibalut dengan nuansa komedi dan karakter kota yang unik dan konyol. Atmosfer cozy dan santai. Sanap Induan Dianon. Sangat cocok untuk pemain yang menyukai game manajemen waktu yang santai. Dekorasi ruangan dan visual bergaya. Lucu. Anda bisa memainkan versi demo atau membeli gamenya langsung di Steam. Drive Rally adalah game balap bergaya arcade dari pengembang Pixel Perfect Dude yang menghadirkan nostalgia era keemasan rally 90-an. Dengan fokus pada keseruan instan, game ini menawarkan berbagai mobil ikonis, karakter co-driver yang unik, dan lingkungan balap bervariasi, tanpa membutuhkan tingkat kesulitan. Simulasi yang rumit, daya tarik dan fitur utama. Gaya bermain arcade yang menyenangkan. Berbeda dengan simulator yang sangat teknis seperti DRT Rally, game ini menekankan pada sensasi kecepatan, aksi drifting, dan kemampuan membaca jalur yang kasual namun tetap kompetitif. Terdapat berbagai tim dan kampanye berbeda yang mampu menangkap bergiata Sumisi, membawa pemain melintasi berbagai lokasi, seperti kota, pegunungan, hutan bersalju, hingga daerah gurun. Setiap co-driver memiliki kepribadian dan gaya bicaranya masing-masing yang akan memandu Anda sepanjang lintasan. Sangat cocok untuk pemain yang menginginkan pengalaman balap rally yang seru dan menegangkan tanpa perlu menguasai mekanika mobil secara mendalam. Hadiah untuk membuka atau meningkatkan mobil-mobil legendaris. Gaya visual penuh warna memberikan daya tarik tersendiri yang membedakannya dari game-game balap modern lainnya. Masters of the Universe Legends Unite adalah game
co-op lokal yang memadukan pembangunan deck ala roguelike dan minigame bergaya arcade. Dirilis untuk merayakan peluncuran film live action event, game kasual ini menawarkan pengalaman seru bermain bersama teman di ruang keluarga. Dengan ponsel yang digunakan sebagai pengontrol, pemain dapat bekerja sama atau bersaing di dunia Eternia untuk mempertahankan Castle Grayskull dari kekuatan jahat Horda. Setiap sesi bermain menawarkan tantangan yang berbeda. Pemain mengumpulkan kartu, menyusun strategi, dan bersaing melalui minigame yang kompetitif. Game ini mendukung hingga 4 pemain dan sangat ramah untuk pemain kasual maupun yang menyukai tantangan platform dan ketersediaan. Besutan Bandit Air oleh Amazon Games dan tersedia secara silakan. Now choose. Wilayah I'm not stopping! lawan Amazon Lina. I have the Disertakan tanpa biaya tambahan bagi pelanggan Amazon Prime dan Instaplan Besumi 58L. Tersedia di berbagai wilayah, termasuk Amerika Utara, Kanada, dan Eropa. Gothic Remake adalah proyek ambisius dari Alkimia Interaktif dan penerbit THQ Nordic yang membangun ulang mahakarya RPG tahun 2001 dari nol. Game ini menggabungkan nostalgia, atmosfer fantasi gelap yang keras dengan teknologi modern, menghadirkan pengalaman eksplorasi dunia terbuka organik yang lebih hidup, serta narasi bercabang yang penuh konsekuensi. Dunia yang imersif dan tanpa kompromi. Dunia yang imersif dan tanpa kompromi. Terjebak di dalam koloni tambang magis Korinis, Anda adalah seorang tahanan yang harus berjuang untuk bertahan hidup. Dunia game ini terasa organik dan realistis, lengkap dengan rutinitas NPC harian. Kebebasan tanpa batas, seperti game orisinalnya, dunia ini sangat terbuka. Anda bebas menentukan jalan, memilih faksi, old camp, new camp atau swamp camp, dan menyelesaikan quest dengan pendekatan Anda sendiri. Tanpa bantuan marker di peta. Visual dan mekanik modern. Dibangun dengan teknologi masa kini. Game ini menampilkan lingkungan yang memukau. Animasi wajah NPC yang lebih hidup. Dan sistem pertarungan yang telah diperbarui agar lebih luas sekaligus menantang. Sistem dialog autentik. Dialog dalam game ini ditulis dengan sangat baik. Anda harus memperhatikan obrolan karena tidak ada penanda misi ajaib. Informasi murni didapatkan dari percakapan dan petunjuk lingkungan. Hell Let Loose Vietnam adalah game shooter taktis berbasis tim yang menghadirkan pertempuran 50 versus 50 berskala besar di medan perang hutan yang intens. Fokus pada komunikasi skuad yang kuat dan dukungan komandan untuk mengeksekusi strategi, menjadikannya alternatif hardcore yang lebih realistis dibandingkan game kasual pada umumnya. Daya tarik dan tantangan utamanya meliputi peta dan suasana asimetris. Peta dan suasana asimetris. Peta bernuansa hutan lebat, sungai, dan parit menciptakan jarak pandang terbatas. Kedua kubu memiliki keunggulan berbeda. Pihak AS mengandalkan helikopter dan tembakan udara, sedangkan Vietnam Utara menggunakan terowongan untuk taktik penyergapan. Kilat mekanika tempur baru. Terdapat sistem mobilitas yang lebih baik, berenang, memanjat, menyelam, senjata otomatis era modern, serta kendaraan seperti perahu patroli dan mortir seluler. Tantangan teknis. Game ini masih sering menghadapi keluhan terkait optimalisasi performa frame rate, efek mural,
dan sistem audio yang kadang menyulitkan pelacakan arah tembakan musuh. Breath for